Ya, kembali lagi pada penjelasan buku Teknologi Pembuatan Benang dan Pembuatan Kain Jilid 1 untuk kelas 10 SMK. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai proses pada mesin ring spinning. Ya. Mesin ring spinning adalah kelanjutan daripada mesin flyer ya. Jadi sebelum memasuki mesin ring spinning, serat kapas itu sebelumnya adalah diproses di mesin flyer ya. Jadi di mana terjadi proses perubahan roving ya. Roving itu adalah hasil dari proses di mesin flyer, di mana terjadi proses perubahan roving menjadi benang ya. Jadi roving itu adalah hasil dari flyer, sedangkan benang hasil dari mesin ring spinning. Dengan jalan peregangan, pengantian, dan penggulungan. Jadi di dalam mesin ring spinning terjadi peregangan, pengantian, dan penggulungan. Proses di mesin spinning merupakan proses terakhir ya dalam pembuatan benang. Sedang proses selanjutnya hanya merupakan proses penyempurnaan. Apa itu proses selanjutnya? Ya, ini proses winding ya. Nah, pada waktu roving dikerjakan di mesin spinning ya, menjadi bahan baku mesin spinning, terjadi proses peregangan oleh pasangan roll peregang ya. Peregangan terjadi karena adanya perbedaan kecepatan permukaan antara roll peregang depan, roll peregang tengah, dan roll peregang belakang. Jadi peregangan ya pada mesin ring spinning terjadi karena perbedaan kecepatan permukaan antara roll peregang. Ini antara roll depan, roll tengah, dan roll belakang. Untuk dapat digulung pada bobin benang harus cukup kuat dan diperlukan pengantian. Jadi roving tadi ya dimasukkan ke dalam mesin ring spinning, digulung pada bobin ya, sudah dalam bentuk benang. Dia harus cukup kuat dan diperlukan pengantian. Jadi terjadi proses penggulungan dan pengantian di dalam mesin ring spinning. Jika ini ya pemberian antian pada mesin flyer hanya secukupnya saja ya, kita tahu bahwa di mesin flyer terjadi pengantian ya, pemberian antian, namun hanya sekedar secukupnya saja. Maka selanjutnya pada pemberian antian di mesin ring spinning didasarkan atas pemakaian benang tersebut ya. Jadi beda kalau di mesin flyer itu mungkin hanya secukupnya, namun ketika di mesin ring spinning maka antian itu disesuaikan dengan benang nanti akan dibuat untuk benang apa, jadi jenis benang apa ya. Kemudian dan harus cukup kuat untuk diproses lebih lanjut. Jadi di mesin ring spinning tentunya antiannya lebih banyak dibandingkan di mesin flyer. Karena apa? Harus cukup kuat di sini, benangnya harus cukup kuat sehingga antiannya lebih banyak. Pada mesin flyer sayapnya merupakan pengantar roving sewaktu dilakukan penggulungan. Ya, kita tahu ya, di mesin flyer sayapnya itu pengantar roving, jadi pengantar diantar roving ya ketika dilakukan penggulungan. Sedangkan sayap ini ya, sayapnya di flyer ini tidak bergerak naik turun, jadi diam ya. Sedangkan dalam mesin ring spinning, traveler yang dipasang pada ring merupakan pengantar benang. Traveler ya, jadi yang berada mengitari ring traveler itu ya, yang bergerak memutar itu adalah pengantar benangnya. Kemudian dia juga bergerak naik turun ya, si travelernya ini. Kemudian pada mesin flyer yang membuat antian pada roving adalah putaran sayap ya. Jadi di mesin flyer yang membuat antian pada rovingnya itu adalah putaran sayapnya. Sedangkan dalam mesin ring spinning yang membuat antian pada benang adalah putaran dari traveler. Travelernya memutar ya, membuat antian ya. Harus dibedakan, di mesin flyer yang membuat
antihan adalah putaran sayap, sedangkan di mesin ring spinning yang buat antihan adalah putaran traveler. Pada mesin ring spinning, kapas keluar dari roll depan masih sejajar. Ya, mesin ring spinning kapas keluar dari roll depan masih sejajar ya, lurus searah sumbu serat, dan dengan perantaraan pengantar ekor babi atau lepet. Jadi ada ekor babi ya sebelum benang itu ya, jadi sebelum benang itu masuk di traveler, dia masuk dulu ke ekor babin ya. Terus melewati traveler ring ya, traveler ring. Jadi traveler itu berputar pada ring traveler yang terputarkan spindle ya. Karena adanya putaran traveler pada ring mengelilingi spindle ya, spindle itu yang ditancapi bobin ya, terbentuklah antihan pada benang. Dengan demikian benang mendapat kekuatan ya, di situ. Antihannya di situ, sehingga kalau sudah ada antihan, benang jadi kuat. Pada umumnya terjadi penggulungan di mesin flyer karena putaran sayap lebih lambat dari putaran bobin ya. Sayapnya lebih lambat daripada putaran bobin ya. Jadi di mesin flyer begitu. Sedangkan di mesin ring spinning terjadinya penggulungan benang pada bobin karena traveler berputar lebih lambat dari putaran bobin ya. Kebalikannya ya. Ya, jadi perbedaannya di situ. Perbedaannya itu antara sayap dan travelernya ya, sayap dan traveler, sedangkan sama-sama lambat, sama-sama lambat. Kalau di sini bobin, sini sama bobin. Jadi yang membedakan hanya di traveler kalau yang ring spinning, sedangkan di flyer itu sayap. Terus kemudian lapisan gulungan roving di mesin flyer sejajar poros bobin ya. Sedangkan lapisan gulungan benang di mesin ring spinning arahnya miring terhadap bobin ya. Miring terhadap bobin. Jadi perbedaan mesin ring spinning dengan mesin flyer antara lain ini jenisnya ya, jenis mesin flyer dan mesin ring spinning. Perbedaan pada jenisnya, yang pertama untuk putaran spindle. Putaran spindle kalau di mesin flyer itu dia bergerak aktif, kalau di mesin ring spinning juga aktif. Kemudian untuk putaran bobin ya, bobin kita tahu yang putar kan spindle, kemudian spindle ditancapi bobin ya. Jadi kalau putaran bobin itu aktif dan lebih lambat dari putaran spindle. Kalau yang di mesin ring spinning aktif dan berputar bersama dengan putaran spindle sama. Kalau ini lebih lambat ya flyernya, putaran bobinnya. Kecepatan putaran bobin ya, makin lama makin lambat. Kalau di ring spinning tetap. Terus kemudian jenis terjadinya gulungan ya, tadi gulungan ini rumusnya. Kemudian lapisan gulungan ini tegak sejajar bobin. Kalau yang ini miring gulungan ini ya, ini gulungan flyer ya, roving itu gulungan roving. Kalau ini gulungan benang. Hasil akhirnya ini roving, ini benang ya. Ini adalah keterangan penjelasannya ya. Kemudian prinsip bekerjanya mesin ring spinning ya, ini ada gambar mesin ring spinning jika dilihat dari samping ya, dari samping mesin ya, jadi memanjang ke depan mesin. Kita lihat untuk skema mesin ring spinning. Nomor 1 rak bobin ya. Nomor 1 rak bobin, ini raknya. Rak bobin.
Kemudian nomor 2 penggantung atau bobbin holder. Nih, jadi ini ketika kita mau masang ini ya, gulungan roving yang ada pada bobbin itu kita tancapkan ke sini ya, ke nomor 2 ini. Caranya apa? Kita pegang ini ya pakai tangan, terus kemudian kita tancapkan ke atas ya, masuk ke dalam sini. Setelah itu dia si gulungan roving pada bobbin ini akan berada di sini, ditahan oleh nomor 2 ini. Itu di penggantung bob ya. Kemudian nomor 3 pengantar. Ya, nomor 3 adalah pengantarnya. Ini ya, pengantar. Jadi ketika sudah ditancapkan, Anda bisa mengambil ujung dari flyer atau ujung dari roving ini ya. Ujung dari roving Anda ambil, Anda lewatkan ke sini, ke nomor 3 ini. Tarik, terus masukkan ke, jepitkan ke sini pasangan roll ya. Kemudian yang keempat adalah trompet pengantar atau traverse guide. 4. Nah, di sini ada trompetnya ya. Jadi ketika sebelum masuk ke dalam pasangan roll itu masukkan ke sini dulu. Masukkan trompet si rovingnya ini, ujung rovingnya. Dan nomor 5 roll peregang. Ya, nomor 5 roll peregang pasangan roll. Ada 3 ya, roll belakang, tengah, dan depan. Dan nomor 6 cradle ya. Jangan lupa yang namanya cradle ini ya, cradle. Kemudian nomor 7 penghisap pneumafil. Jadi penghisap sini ya, letaknya sini ada penghisap udara, penghisap. Jadi ketika roving ini dilewatkan ya ke trompet, kemudian ke titik jepit ya. Nah, ketika sudah lewat pasang roll peregang belakang, tengah, dan depan, jika dia nggak ditarik ke sini maka dia akan dihisap ya oleh penghisap sini, masuk sini, kemudian ke saluran pembuangan, kapasnya masuk ke saluran pembuangan jika tidak diteruskan ke bawah. Kemudian yang ke-8 ekor babi ya. Nomor 8 ekor babi ya. Jadi kalau kita tarik ke bawah si roving itu, dia kan tidak disap ya. Tidak disap karena kita tarik ke bawah, kecuali kalau kita lepas dia akan terhisap masuk ke sini. Nah, kalau dia kita tarik ke bawah, kita lewatkan dulu ke ekor babi ya. Di rovingnya ini kita lewatkan ke ekor babi dulu ya. Kenapa disebut ekor babi? Karena mirip sekali dengan ekor babi. Jadi ada ujung, terus ada melingkar ya seperti ekor babi. Terus kemudian turun lagi ya ke pengontrol balloning ya, nomor 9. Jadi ada pengontrol balloning agar ketika terjadi putaran benang itu dia tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar sehingga tidak saling bersinggungan dengan benang yang di sebelahnya, sehingga harus ada penjaganya ya, penjaganya oleh pengontrol balloning. Kemudian 10 penyekat atau separator. Nah, kemudian ke-11 traveler. Kita tahu nomor 11 traveler itu dia kecil ya, bentuknya kecil, dari baja atau besi kecil, dimasukkan ke ring travelernya, berputar di ring travelernya itu ya. Tujuannya ringnya 13 spindle. 13 ini namanya spindle ya, tempat untuk meletakkan kon ya, tempat untuk meletakkan kon namanya spindle. Kemudian 14 tin roller. Jadi ini ya
cerita atau cara kerja dari bagaimana roving itu hasil dari mesin flyer itu diubah menjadi benang oleh mesin ring spinning. Awalnya sebagai bahan penyuap bahan baku mesin spinning adalah roving dari hasil mesin flyer. Kemudian gulungan roving pada bobin gulungan roving pada bobin ini roving, isinya roving, sedangkan ini bobin ini gulungan rovingnya. Satu persatu dipasang pada tempat menggantung jadi ketika mesin itu dinyalakan, satu persatu gulungan roving pada bobin itu dipasangkan ditancapkan ditekan dari bawah ke atas ke nomor 2 tempat menggantung. Kemudian diatur supaya isi bobin tidak sama. Kenapa isi bobin? Apa itu isinya bobin? Isinya itu roving Tidak boleh sama isinya, misal tebalnya sama, tidak boleh. Karena apa? Karena kalau tebalnya sama, ketika terjadi proses mesin itu berjalan, nanti dia akan habis bersamaan. Kalau habis bersamaan, maka operator itu mengganti bobin yang habis, rovingnya habis, itu semuanya harus diganti. Sedangkan kalau mengganti semuanya artinya apa? Tidak efisien, terlalu lama, harus mengganti semuanya. Maka perlu dibuat sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa agar apa? Agar ketika operator itu mengganti roving yang habis, itu bisa diprediksi, sebelah sini dulu habis, setelah itu ini, jadi urut gitu, lebih enak. Sambil mesin berjalan, sambil ketika ada yang habis kita ganti. Jadi harus beda isinya tidak boleh sama. Kemudian ujung-ujung roving dilakukan pengantar dimasukkan ke dalam pengantar supaya mudah ditarik dan tidak putus. Pada saat penyuapan roving sedang berlangsung, gulungan roving pada bobin turut berputar untuk menghindari terjadinya regangan putus Jadi ketika proses roving itu dimasukkan sebagai bahan penyuap ke mesin ring spinning, gulungan roving pada bobin itu turut berputar. Jadi karena itu ditarik oleh mesin ring spinning, maka dia juga ikut berputar. Kalau tidak berputar gimana? Kalau tidak berputar dia putus. Kalau putus kita harus nyambung sendiri, tidak boleh putus Jadi dia harus ikut berputar Jadi tidak diem di situ bobinnya bobin dan rovingnya juga berputar. Kemudian dari pengantar roving dimasukkan pada trompet pengantar, trompet yang bergerak ke kiri dan ke kanan Gerakan ke kiri dan ke kanan ini masih terbatas pada daerah peregangan dan maksud untuk mengarahkan penyuapan supaya tidak terjadi pengausan setempat pada rol peregang Jadi kita tahu kalau serat itu jalannya peregangan itu di titik itu terus, maka bisa terjadi timbul aus menipis rolnya menipis, sehingga perlu diarahkan ke kanan ke kiri supaya apa? Supaya ketika itu memang harus tipis, maka tipisnya merata kanan dan kiri, hanya di satu titik saja, sehingga lebih awet rolnya. Dari trompet pengantar nomor 4, roving disuapkan ke daerah peregangan nomor 5 dari 4 disuapkan ke nomor 5 peregangan rol peregang yang diterima oleh pasangan rol belakang rol belakang dulu ini rol belakang dulu masuk ke sini trompet, kemudian masuk rol belakang dulu, rol tengah ini rol depan, ini belakang duluan. Dari peregangan rol belakang, roving diteruskan ke peregangan tengah dengan kecepatan permukaan yang lebih besar Jadi rol itu dia berputar juga rol peregang itu, sedangkan putarannya antara belakang dan tengah itu
putarannya cepat yang tengah, kemudian tengah ya dengan yang depan lebih cepat yang depan. Ini semakin ke depan itu putaran roll itu semakin tinggi supaya terjadi peregangan penarikan ya. Namun penarikannya ini adalah pelan-pelan ya, sehingga antihannya terbuka kembali. Antihan apa? Antihan dari roving itu. Jadi roving kan ada antihannya sedikit ya, sedikit saja dari proses pemberian antihan ya oleh sayap ya di mesin flyer, maka dilakukan peregangan agar antihannya balik semula, dihilangkan ya, karena mau diregangkan. Jadi kalau serat itu mau diregangkan, dia harus dihilangkan antihannya agar sejajar dengan sumbu serat, agar seratnya lurus ya, jadi bisa ditarik, diregangkan. Peregangan yang terjadi antara pasangan roll peregang belakang dan roll peregang tengah disebut brake draft ya. Jadi brake draft dulu. Kemudian selanjutnya pasangan roll tengah diteruskan ke pasangan roll depan yang punya kecepatan permukaan yang lebih besar daripada roll tengah, sehingga terjadi proses peregangan sebenarnya. Peregangan terjadi di daerah ini disebut main draft. Jadi brake draft, setelah itu baru main draft ya. Biasanya pada roll pasangan roll tengah dipasang sepasang apron ya. Apron ya, fungsinya antara lain sebagai pengantar serat-serat dan memperkecil jarak titik jepit terhadap roll depan ya. Apron ya, pasang apron ya, sejenis karet itu ya, dipasang pada permukaan roll ya. Tujuannya ini mengantar serat-serat ya, lebih mudah diantarkan kalau ada apronnya, dan kemudian memperkecil jaraknya biar lebih sedikit lagi, biar tambah jepit gitu. Di atas dan di bawah roll peregang ini dipasang pembersih ya. Pembersihnya itu biasanya seperti karpet ya, bahan dari karpet itu. Dia bisa membersihkan ya roll dari sisa-sisa serat. Jadi seratnya, sisa-sisa serat yang tidak terbawa, yang menempel pada pasangan roll itu bisa ini menempel di pembersih ya. Sehingga serat dan debu yang menempel pada roll itu dapat dicegah. Kemudian setelah kapas keluar dari roll peregang depan ya, akan terhisap oleh penghisap nomor 7 ya, tadi ya. Setelah ya seratnya di sini ya, serat dari roving tadi kan sini. Roving ini masih ada antihannya di sini. Setelah masuk ke sini ya, pasang roll peregang, dia dibuka antihannya ya. Nah, roll belakang, tengah, depan, terus kemudian disambut dengan penghisap nomor 7 ini. Bila benang sudah disambung, maka serat yang keluar dari roll depan langsung dilakukan dimasukkan ekor babi, terus melalui traveler ya, yang berputar pada ring sehingga terbentuk antihan pada benang, dan benang telah cukup kuat untuk digulung pada bobin. Karena putaran spindle sangat cepat, maka travel juga terbawa berputar dengan cepat pada ring ini spindle yang menimbulkan gaya sentrifugal yang besar. Dibandingkan dengan berat benang antara roll depan sampai bobin, maka gaya sentrifugal dapat mengakibatkan timbulnya bayangan benang berputar seperti balon, biasa disebut sebagai balloning ya. Jadi setelah ya serat itu ya keluar dari roll depan ya dari roll depan ya, kemudian dia kan langsung dimasukkan ya ke ekor babi ya, terus kemudian masukkan lagi ke traveler, yang travelernya itu berputar pada ring traveler. Nah, waktu itu terjadilah yang namanya antihan ya, antihan. Nah, karena putaran spindle sangat cepat, maka travel juga terbawa berputar. Kenapa begitu? Ya karena benangnya itu kan tujuannya dililitkan ke spindle ya. Jadi kalau spindlenya berputar cepat, benangnya itu membuat
travelernya yang berputar pada ring traveler juga berputar cepat ya, sehingga timbul gaya sentrifugal yang besar ya, sehingga ada timbul ballooning ya. Ini benangnya itu seakan-akan berputar cepat ya. Jadi sampai itu bukan terlihat benang, tapi terlihat ballooning, membulat ya, seperti balon itu. Kemudian untuk menjaga kebersihan dari traveler, pada dekat ring biasanya dipasang baja plat kecil disebut pisau. Gunanya untuk menahan serat-serat yang terbawa dan menyangkut pada traveler. Bila mana bobin yang digunakan panjangnya 9 inch, maka ballooning terjadi sangat besar ya. Untuk mencegah dan membatasi besaran ballooning, biasa dibantu dengan anti-knot ring. Di samping anti-knot ring untuk membersihkan pemisahan antara ballooning pada spindle satu dengan spindle lainnya, juga diberi penyekat nomor 14. Ini ya, penyekat. Sebab apabila ballooning bergesekan dengan arah yang berlawanan akan menimbulkan bulu benang, atau mungkin akan saling menyangkut dan benang dapat putus ya. Jadi ballooning itu memang mutlak ya, tapi tidak boleh besar, sehingga perlu dibatasi. Kalau dia terlalu besar ya akan bersinggungan dengan ballooning dari spindle yang ada di sampingnya gitu. Kemudian setelah benang diberi antian ya, kemudian benang digulung pada bobin. Pada awal penggulungan, pada pangkal bobin, bentuk gulungan benangnya harus khusus. Pada awal ya, bentuk gulungannya harus khusus kalau awal. Maka untuk ini digunakan suatu peralatan yang disebut cam screw ya. Setelah pembentukan pangkal gulungan selesai, kemudian disusul penggulungan yang sebenarnya, sehingga gulungan benang pada bobin menjadi penuh. Penggulungan benang pada bobin ini berbeda dengan penggulungan roving ya, beda. Kalau pada roving, bobin penggulung bergerak naik turun. Kalau di roving, bobin penggulung bergerak naik turun. Kemudian sayapnya berputar di tempat. Kemudian sebagai pengantar roving pada bobin, dan gerakan naik turunnya bobin hampir setinggi bobinnya dan benang pada bobin. Spindle berikutnya bobinnya berputar di tempat, dan traveler pada ring berikut ring rel bergerak naik turun. Kemudian gerakan naik dari ring rel lebih lambat daripada gerakan turun, dan waktu ring rel naik terjadi penggulungan benang yang sebenarnya, sedang pada waktu ring rel turun terjadi gulungan bersilang sebagai pembatas lapisan gulungan yang satu terhadap lapisan gulung berikutnya. Pada hakikatnya mesin ring spinning dapat dibagi menjadi 3 bagian ya, bagian penyuapan, peregangan, dan penggulungan. Jadi kalau di roving ini ya, mesin flyer atau simplex, mesin simplex itu roving bobin itu kan bergerak naik turun ya, dan sayapnya berputar di tempat ya. Beda ya naik turun dengan berputar ya, harus dibedakan dulu. Buat sebagai pengantar roving. Kalau di ring spinning gimana? Kalau di spinning itu bobinnya berputar di tempat ya, berputar di tempat, kemudian ya travelernya
Dan ring relnya bergerak naik turun ya, bedanya di situ. Nah, gerakan naik dari ring rel lebih lambat ya. Gerakan naiknya itu lebih lambat daripada gerakan turun ya. Jadi kalau naik itu lambat, kalau turunnya cepat. Nah, pada waktu naik ya, naiknya lambat ini terjadi penggulungan benang yang sebenarnya. Sedangkan pada waktu ring rel turun terjadi gulungan bersilang ya. Disilangkan sebagai apa? Kenapa harus disilangkan ya? Sebagai pembatas gulungan yang satu terhadap lapisan gulungan berikutnya. Ya, kemudian ini beberapa bagian ya. Ya. Bagian penyuapan mesin ring spinning, ada rak, kemudian ada penggantung bobin tadi ya. Jadi bobinnya dimasukkan ke sini ya. Truk gitu. Ini dia akan menggantung sini. Kemudian pengantar, terus ada lagi ini ya. Trompet ya, bentuknya seperti ini trompetnya. Atau traverse guide. Jadi seratnya atau rofinya dilewatkan ke sini. Kemudian selanjutnya bagian peregangan. Ini ya. Peregangannya pasangan roll belakang, roll tengah, roll depan. Ini ada apronnya ya, apronnya di sini. Nah, bentuknya seperti ini ya ketika di bagian roll peregang itu diambil. Jadi ketika mesin itu diberhentikan untuk dilakukan maintenance, ya kita bersihkan satu-satu partnya. Kita buka mesinnya, kita bersihkan ya. Termasuk ini juga kita akan ambil roll peregang, kita bersihkan ya. Bentuknya seperti ini ya. Ini berulir seperti ini ya roll peregangnya. Nah, cradle, sini ada cradle-nya. Cradle ini membawa apron ya, membawa apron.
tahu sudah lama ya diganti, itu bentuknya kecil. Banyaknya antihan yang harus diberikan pada benang merupakan masalah yang harus kita pertimbangkan baik itu dari segi teknis maupun ekonomi. Nah, arah antihan ada dua. Arah antihan ada dua ya. Yang A ini adalah arah antihan Z, dan yang B arah antihan S. A ini ya, arah antihannya Z, ini arahnya S. Tergantung dari arah putaran spindlenya ya. Arah antihan benang ini tergantung dari arah putaran spindlenya. Bentuk gulungan benang dan roving pada bobin. Kalau ini yang apa? Ini yang benang. Yang benang. Kalau ini yang roving. Beda kan? Beda kalau roving itu besar ya. Besar, bobinnya juga besar. Sedangkan kalau yang di benang itu karena bobinnya kecil, benangnya juga lebih, gulungannya lebih kecil. Di sini ada gambar builder motion ya. Apa itu? Ada di belakang mesin ya, ini di dalam ya. Tugasnya itu mengatur naik turunnya ring trail ya, mengatur naik turunnya ring traveler ya. Yang mengatur ini naik turunnya rantainya ini. Nah, kemudian ini berbagai macam bentuk gulungan benang pada bobinnya. Macam-macam ya, bisa terjadi seperti ini. Kenapa kok macam-macam? Ya bisa jadi ketika sedang proses mesin itu, proses berjalan, ada benang yang putus. Misal ini artinya benangnya putus ini, ketika putus di sini sehingga beberapa waktu sampai operator menyambungnya kembali, putus di sini. Kalau yang ini juga artinya yang bawah tidak tergulung, atau yang ini yang atas tidak tergulung ya. Macam-macam ya. Yang ideal ya yang A, yang ideal, paling ideal ya. A ya normal. Di sini ada penjelasannya. Yang A ini normal ya. Bentuk gulungan yang normal. Isi gulungan tergantung panjang bobin dan diameter ring. Gulungan tidak mudah rusak dan tidak sulit sewaktu di close di mesin close atau mesin winder. Kemudian yang B,
ini bentuk gulungan benang yang tidak normal karena dalam proses benang sering putus dan penyambungannya sering terlambat. Ini putus nih, putus. Kalau putus tidak segera disambung ya gitu jadinya. Jadi idealnya ketika putus harus segera disambung ya. Yang C, bentuk gulungan benang tidak normal karena bagian bawahnya besar. Dan yang D, bentuk gulungan benang tidak normal karena bagian atasnya besar. Kemudian doving. Biasanya kalau doving itu kan berhenti ya, mesin dihentikan karena apa? Karena sudah selesai proses pembuatannya ya. Tujuan benangnya sudah tercapai. Produksinya sudah tercapai, maka dilakukan doving. Dimatikan mesinnya. Untuk diganti dengan proses yang baru. Untuk menentukan kapan doving ya ini dari berpedoman pada hangmeter yang ada pada mesin. Ya, terima kasih. Cukup sekian penjelasan untuk materi proses kerja mesin ring spinning. Terima kasih.